Assalamualaikum Putin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Bagaimana kabarnya Putin? Alhamdulillah baik, Bu Nurul. Bu Nurul sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Nah, Alhamdulillah. Putin, kali ini saya sebagai pengamat. Ya. Besok Putin akan melakukan coaching bersama Bu Ruru. Betul kan ya? Iya, Bu. Nah, ya. Nah, baik, kompetensi apa yang akan disampaikan oleh Putin saat coaching tersebut? Baik Bu, terima kasih. Rencananya besok saya coaching dengan Bu Ruru. Nah, kompetensi yang akan saya sampaikan besok mengenai 3 hal, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, yang ketiga menghadirkan kesadaran penuh. Begitu Bu Nurul. Ya, oh baik, terima kasih Bu. Sekarang saya akan sampaikan rubrik penilaiannya. Yang pertama pra-observasi, pra-supervisi maksudnya, yaitu pertama mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Yang kedua, menanyakan kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi. Kemudian yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Saat observasi, yaitu mencatat yang terlihat dan terdengar saat coaching. Kemudian pasca percakapan. Yang pertama, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tersebut. Yang kedua, menyampaikan catatan hasil observasi berdasarkan data. Kemudian yang terakhir, menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan. Seperti itu Putin, mungkin ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, insya Allah tidak Bu, karena insya Allah saya sudah memahami. Nggih. Ya, terima kasih Putin. Saya kira cukup sekian dari saya. Selamat melakukan coaching, bercoaching bersama Bu Ruruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ruru. Waalaikumsalam Putin, selamat malam. Gimana kabarnya Bu Ruru? Alhamdulillah baik-baik saja Putin. Putin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik juga Bu Ruru. Ini loh Bu Ruru, kenapa sih kok kayak galau kayak gini sih? Iya ini Putin, sebenarnya ini terkait sama hal yang mau saya bicarakan sama Putin kemarin, tapi waktu itu Putin sedang sibuk. Jadi mungkin kesempatannya baru kali ini Bu saya mau cerita gitu ke Putin. Iya iya. Jadi waktu kemarin telepon itu Bu Ruru pingin kita sharing-sharing tentang permasalahan Bu Ruru begitu ta? Iya, betul Putin. Oh, iya iya. Coba sih Bu Ruru berarti saat ini pingin menyampaikan permasalahan Bu Ruru. Coba Bu Ruru punya permasalahan apa kira-kira? Baik, Kalau Putin boleh tahu nih. iya. Jadi gini Putin, nah saya kan memang sudah beberapa tahun ini kan tergabung di tim penjamin mutu sekolah Putin. Nah di situ kemarin itu ada Iya. beberapa aktivitas tim kami yang salah satunya itu mengevaluasi visi dan gagasan sekolah seperti itu. Nah ternyata setelah kami evaluasi, kami refleksi, ternyata ada beberapa kegiatan yang belum tercapai gitu Putin. Nah, itu di Iya. antara yang tidak tercapai itu adalah melaksanakan pembelajaran terintegrasi untuk mata pelajaran IPA seperti itu. Kan dulu itu dirancang gimana caranya kalau mata pelajaran MIPA itu bisa saling dukung, saling kolaborasi. Nah, pada kenyataannya di lapangan itu kita seperti berjalan sendiri-sendiri seperti itu, susah sekali untuk mengkolaborasikannya begitu Putin. Nah itu yang saya bingung. Hmm. Jadi pada pertemuan ini, kesempatan ini, kira-kira apa yang ingin dicapai oleh Bu Ruru? Yang Uh, diinginkan oleh Bu Ruru apa? Iya Putin, jadi saya inginnya itu minimal ya nggak terlalu banyak integrasi
antar mapel, misalkan 2 atau 3 mapel itu bisa saling terpadu begitu Bu Tin dalam beberapa topik, mungkin tidak semuanya ini, tapi hanya beberapa topik yang memang sesuai seperti itu Bu Tin. Harapan saya. Oke, oke. Bu Ruru, kalau boleh Butin tahu nih, dari yang kemarin ditargetkan oleh Bu Ruru tentang adanya integrasi dari mapel IPA, beberapa mapel serumpun kayak gitu nggih, Ya. dalam beberapa topik itu kira-kira kalau dibuat rentang nilai 1 skala 1 sampai 10, Ya. Bu Nurul bisa menilai berapa ketercapaian dari apa yang diprogramkan oleh Bu Nurul kemarin. Kalau dibuat skala 1 sampai 10, saya kayaknya masih menilainya di angka 4 deh, Butin. Oh, 4. Oke, baik. Dari angka 4 itu kok Bu Nurul bisa menilai atau memberi nilai 4 itu dari apa saja sih indikatornya Bu Nurul bisa menilai itu? Jadi ini, Butin. Jadi kan 4 itu kenapa saya kasih 4? Karena satu memang sudah pernah ada integrasi, tapi sifatnya itu belum terdokumentasikan secara baik dan benar, baik dari segi kelengkapan atau dokumen administrasinya maupun praktiknya seperti itu, Butin. Jadi sifatnya itu hanya kesepakatan antara 2 atau 3 guru saja tanpa ada dokumen yang otentik seperti itu dalam pelaksanaannya. Harapan saya sih ada sampai dokumennya, kemudian ada nanti sampai dokumentasi kegiatannya seperti itu sebagai bukti bahwa telah terlaksana seperti itu, Putin. Oke, dari apa yang disampaikan oleh Bu Ruru bahwa kemarin itu emang sebenarnya sudah terlaksana tapi belum didokumentasikan seperti itu ya, Ya. Bu Ruru ya. Nggih. Oke. Selain itu apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Bu Ruru terkait integrasi mapel? Apa saja yang sudah dilakukan? Sejauh ini memang sifatnya hanya sosialisasi seperti seruan dan ajakan ke teman-teman seperti itu, Putih. Untuk Oke. apa kegiatannya yang terstruktur, misalkan ada perencanaan, diskusi untuk membahas Oke. tema dan seterusnya itu belum terorganisir dengan baik gitu, Putih. Oke. Baik, Bu Ruru, kalau boleh tahu nggih tadi 4, kira-kira dari setelah pembicaraan ini yang Bu Ruru inginkan itu nanti kita mencapai skala berapa ya kalau dibuat 1 sampai 10 gitu, Bu Ruru? Mungkin di tahap awal ini saya pengennya paling sedikit 7 gitu, Putin kayaknya. Oke. Sepakat berarti yang diinginkan Bu Ruru nanti menjadi 7 ya dari program-program integrasi itu ya Bu Ruru ya. Ya. Baik Bu Ruru, untuk mencapai 7 kira-kira apa yang akan Bu Ruru lakukan atau programkan untuk mencapai integrasi dari beberapa mapel terkait beberapa topik tersebut? Pertama mungkin ini Butin, saya mau diskusi dulu dengan kepala sekolah untuk mengadakan semacam apa ini pertemuan rutin untuk membahas sekiranya topik-topik atau kompetensi mana yang bisa saling diiriskan dan diintegrasikan seperti itu. Mungkin baru kemudian membuat timeline kayaknya Butin. Jadi ini itu nanti integrasi yang sesuai itu dilaksanakannya kapan, semester berapa, misalkan di bulan apa. Baru kemudian jika sudah, baru kita buat perangkatnya atau kelengkapan administrasinya, baru kemudian eksekusi. Seperti itu rencana saya, Butin. Oke, bagus. Jadi dari ketika Bu Ruru memetakan topik, kemudian tim lainnya juga sebelum eksekusi gitu ya. Apakah Bu Ruru sudah mempunyai rencana mungkin pendahuluan atau tahap awalnya sebelum menuju ke situ gitu Bu Ruru? Oh, baik, Bu. Untuk tahap awal mungkin saya ingin ini dulu minta izin ke kepala sekolah dulu, Butin. Jadi
untuk diberikan kewenangan untuk bisa mengkoordinir teman-teman mapel serumpun tadi mungkin gitu, seperti itu. Oke. Berarti Bu Ruru akan izin ke kepala sekolah kayak gitu nggih? Iya. Iya, Bu Tin. Nah, setelah misalnya Bu Ruru sudah izin ke kepala sekolah, ketika kemudian misalnya kepala sekolah itu mengizinkan, apa yang dilakukan oleh Bu Ruru selanjutnya kira-kira? Mungkin saya akan mengajukan proposal kegiatan atau semacam ya minimal undangan pertemuan untuk guru-guru mapel serumpun tadi untuk bisa duduk bersama dan berembuk sekiranya mana kompetensi atau topik yang bisa untuk diintegrasikan karena kan pasti setiap guru kan mengetahui di bagian mana yang bisa dipadukan dan mana yang tidak seperti itu, Bu Tin. Oke. Baik, jadi Bu Ruru akan mengambil langkah pertama itu izin ke Kasek, setelah kemudian mendapatkan izin, maka Bu Ruru menyampaikan atau membuat proposal dan undangan kepada teman-teman yang serumpun tadi. Gitu Ya, ya, Bu Ruru ya. iya betul. Nggih, kemudian teman-teman yang serumpun tadi diajak berembuk gitu nggih dan memetakan kompetensi mana yang perlu dilakukan untuk kegiatan integrasi tadi. Begitu Bu Ruru? Kurang lebih seperti itu sebagai tahap awal gitu ya. Oke. Oke, baik Bu Ruru. Terus kemudian kira-kira Bu Ruru selain itu ada lagi nggak yang ingin dilakukan Bu Ruru lagi misalnya agar integrasi tadi itu dari 4 bisa mencapai 7 misalnya. Setelah berembuk dan sebagainya gitu. Aksinya seperti apa atau kayak gimana seperti itu. Mungkin itu Butin ya, tinggal jika rancangan sudah ada, timeline sudah ada, mungkin tinggal komitmen untuk menjalankan setiap tahapannya kayaknya Butin ya. Atau gimana ya Butin? Oke. Oke, berarti setelah berembuk dan sebagainya memetakan kompetensi, membuat rancangan gitu nggih dan komitmen seperti itu ya Bu Ruru ya. Iya. Oke, Bu. Nggih. Komitmen ini kira-kira akan Bu Ruru lakukan dengan siapa saja? Itu tadi Butin mungkin kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian tim kami nanti itu sebagai koordinator, kemudian pelaksananya adalah teman-teman guru atau rekan sejawat dari mapel serumpul yang tadi. Tentunya juga nanti akan hingga akhirnya kepada peserta didik seperti itu, Butin. Oke. Baik Bu Ruru, ketika menjalankan aksi itu kira-kira kan biasanya kan kadang ada hambatan kayak gitu. Nah, Bu Ruru bisa memperkirakan enggak hambatan-hambatan dalam langkah program-program dari Bu Ruru nanti kira-kira apa? Dari Mungkin mana dan berupa apa gitu? baik, mungkin hambatannya ini Butin, kalau eh, ketika memadukan topik antar beberapa mapel itu kan sesuai kurikulum nasional itu kadangkala kan waktunya belum tentu beririsan gitu ya. Jadi mungkin kami akan Iya. bisa jadi memajukan atau memundurkan topik yang kami sepakati seperti itu. Nah, ketika memajukan Oke. berarti tugas gurunya nanti adalah mengajarkan materi prasyarat lebih dini atau lebih awal. Nah, mungkin itu salah satu kendala mungkin nanti saat pelaksanaannya gitu, Bu. Oke. Karena Bu Ruru sudah bisa memperkirakan hambatan-hambatan itu, terus kemudian solusi apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Bu Ruru untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Satu, mungkin saya akan diskusi gitu ya, Butin, sama tim pelaksananya nanti, karena tentu yang melaksanakan adalah kembali kepada guru masing-masing. Terus Iya. kemudian apa namanya, benar-benar membuat timeline yang sekiranya proporsional dari segi maju mundurnya kompetensi yang diberikan itu harus benar-benar sesuai, jangan sampai kompetensi yang kita ingin integrasikan justru nanti kecepatan gitu Putin. Jadi harus pas dari segi waktunya juga. Jadi mungkin harus Oh banyak gitu ya. diskusi gitu Putin ya.
Oke, jadi Bu Ruru akan mencoba untuk solusinya adalah mendiskusikan nggih dengan beberapa guru yang serumpun tadi ngeten nggih sama komitmen dengan waktunya terkait dengan maju mundurnya waktu pelaksanaannya itu gitu ya Bu Ruru ya. Betul, Putin. Iya. Baik Bu Ruru, dalam pelaksanaan program-program yang akan Bu Ruru lakukan nanti, kira-kira ada nggak pihak-pihak yang mungkin bisa mendukung program daripada Bu Ruru, bisa membantu gitu terhadap keberhasilan dari program-program Bu Ruru nanti? Gitu. Ada nggak kira-kira? Selain tadi yang sudah terlibat itu mungkin ini Putin, penasehat sekolah. Biasanya kan kami selalu meminta saran dan juga masukan dari beberapa praktisi. Contohnya kemarin dari dosen UNESA, mungkin kami butuh pertimbangan itu karena kita kan mengatur kembali substansi yang diajarkan seperti itu, Putin. Meminta saran dan Oh gitu ya. pertimbangan. Iya, oke. Jadi dalam pelaksanaan program dari yang akan dilakukan oleh Bu Ruru tadi, pihak-pihak yang bisa mendukung daripada pelaksanaan program Bu Ruru nanti adalah penasehat dari sekolah, semacam kayak minta saran dari dosen, dari perguruan tinggi semacam itu ya Bu Ruru ya? Iya, Putin. Selain itu dari pihak internal sekolah barangkali ada Bu Ruru? Kalau dari pihak internal ada tentunya dari yayasan begitu Putin. Ada bagian sendiri memang yang khusus untuk pendidikan. Mungkin juga kami mintai pertimbangan sebelum ke praktisi yang dari luar tadi. Terima kasih Putin, ini saya kelupaan ini tadi. Yang ini. Oh iya, iya, iya. Iya, sama-sama ya. Bu Ruru, kira-kira program Bu Ruru ini kan saya sampai tercengang loh ini ya. Bagus loh ini. Jadi Bu Ruru ternyata luar biasa ini penyampaiannya tadi tentang program-program itu. Dan saya yakin Bu Ruru akan berhasil sih. Kira-kira dari program-program itu yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ruru, langkah-langkah itu, Bu Ruru kepinginnya dilaksanakan kapan? Mulainya? Ya Putin. Minimal ini Putin. Mungkin kami tidak mau terlalu terburu-buru Putin ya, karena ini juga sudah setengah tahun ajaran, hampir mau 1 semester. Ya. Mungkin untuk semester atau tahun ajaran ini kita masih ke perancangan tadi Putin. Mungkin eksekusinya tahun ajaran berikutnya sepertinya Putin. Oh gitu ya, tahun ajaran berikutnya gitu ya. Berarti tahun pelajaran berapa itu, Bu Ruru? Mungkin 2023, 2024 gitu. 2024. Berarti untuk mengukur tingkat keberhasilan nanti ketika Bu Nurul kepingin melaksanakannya eksekusinya pada 2023-2024, kita kira-kira bisa ketemu lagi kapan ini Bu Ruru untuk mengukur? Saya juga kan penasaran ya, kepingin tahu ceritanya ini program langkah-langkah dari yang akan dilakukan oleh Bu Ruru ini sampai sejauh mana itu kira-kira kan saya juga penasaran, kepingin tahu gitu kalau dilaksanakan pada tahun 2023-2024 gimana? Apa Bu Nurul nggak kepingin misalnya sebagai langkah awal mungkin pemanasan dilakukan barangkali 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi semacam itu? Mungkin bisa Gimana, ini Bu? Putin. Untuk langkah awal mungkin sampai pada tahap tadi diskusi awal mungkin Putin ya. Kalau sudah eksekusinya mungkin belum kayaknya Putin. Kalau dalam waktu dekat mungkin diskusinya. Oh gitu. Oh baik. Berarti dalam waktu dekat ini masih diskusi-diskusi juga mengajukan ke kepala sekolah semacam itu ya Bu Ruru ya? Iya Putin. Lah itu kira-kira kita bisa ketemu lagi kapan ya Bu Ruru? Saya kan juga penasaran dari Bu Ruru ke kepala sekolah, diskusi-diskusi dengan teman serumpun tadi gitu. Kira-kira
kita bisa ketemu lagi kapan sih untuk mengetahui dari hasil diskusi itu semacam seperti apa gitu kan? Saya juga penasaran, Bu Ruru. Mungkin paling cepat bulan depan kayaknya ya, Butin. Bulan depan ya. Baik, Bu Ruru, kalau misalnya bulan depan enaknya di mana ya? Itu luring saja ya, Butin ya, seandainya bulan depan berarti. Iya. Di mana? Kita luring sambil ngopi gitu ya. Iya, Butin. Mungkin di mana ya? Iya. Kita sepakati di mana, monggo, saya juga manut pawon ini. Oke, bagaimana kalau kita di ini Dewi Kayangan, dekatnya Kebon Rejo tuh, Boleh Bu Ruru. Butin, sambil ditraktir ya, Butin ya. Oke. Siap, oke, siap traktir saya. Soalnya saya penasaran ini Bu Ruru ya. Oke. Good luck Bu Ruru ya. Terima kasih, good Butin. luck. Semoga berhasil. Terima kasih, Butin. Terima kasih juga sama-sama. Ini tadi banyak sekali Sama-sama, masukan dari Butin, pertanyaan-pertanyaan yang baru menyadarkan saya untuk melangkah gitu, Butin. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat, semoga sukses ya Bu Ruru ya. Iya, Butin. Saya mohon undur diri dulu ya, Butin ya. Mungkin nanti akan saya kabari untuk berikutnya. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Ruru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehingga proses coaching dapat berjalan dengan lancar tentunya. Sehingga coach di sini Bu Ruru bisa menggali sendiri solusi yang harus diambil dalam menyelesaikan masalah yang Bu Ruru hadapi ya, Bu Ruru ya. Iya, Bu. Ya, selamat. Coaching antara Butin sama Bu Ruru berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat Bu Ruru ya. Dari saya sebagai pengamat sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Ruru. Gimana kabarnya Bu Nurul? Baik, sehat, alhamdulillah. Bu Ruru bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Ini bersyukur sekali kita ada kesempatan untuk bertemu ya Bu Nurul ya, utamanya untuk agenda kegiatan yang akan Bu Nurul laksanakan, yaitu kegiatan coaching bersama Butin ya Bu Nurul ya, benar ya? Ya, betul Bu Ruru. Nah, ini saya di sini sebagai pengamat begitu Bu Nurul, ingin menekankan kembali beberapa poin yang mungkin akan menjadi panduan Bu Nurul dalam coaching nanti. Pertama, sebelum Bu Nurul melaksanakan coaching, saya ingin menanyakan sekiranya kompetensi coaching apa yang nanti Bu Nurul ingin kuatkan di dalam kegiatan coaching Bu Nurul dengan Butin kira-kira? Ya, terima kasih Bu Ruru. Baik, kompetensi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama kehadiran penuh tentunya, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu Ruru kompetensi yang ingin saya sampaikan saat coaching. Oh, baik. Dari apa yang sudah Bu Nurul katakan baru saja, ketiganya termasuk dalam rubrik penilaian begitu Bu Nurul memang. Jadi mohon nanti diperhatikan bahwa poin-poin tersebut sudah tersampaikan dengan baik, juga diperhatikan tentang presence-nya, baik dari segi gestur, segi mimik, kemudian fokus kepada coach seperti itu ya Bu Nurul ya. Ya, terima kasih Bu Ruru. Baik, mungkin kesempatan berikutnya mungkin kita berikan kepada Bu Nurul untuk melaksanakan coaching bersama dengan Butin. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Bu Nurul digunakan waktunya seleluasa mungkin. Ya, terima kasih Bu Ruru. Sama-sama Bu, monggo. Assalamualaikum Butin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nurul. Bagaimana kabarnya Butin? Alhamdulillah baik Bu Nurul, luar biasa. Bu Nurul sendiri gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik juga. Hanya saja ini sedikit karena cuaca tidak pasti ya ini ya. Ini agak flu gitu Butin. Tapi masih eh, Amin. masih sehat lah. Gitu. Nah, Butin, saya penasaran nih. Sepertinya ada hal penting yang ingin Butin sampaikan sehingga mengajak saya bertatap maya kali ini. Betul Butin? Iya. Nah, iya betul Bu Nurul. Maaf ya kemarin waktu Bu Nurul ngajar saya telepon karena saya sudah kayak katakan deh ngempet permasalahan saya gitu. Jadi saya akhirnya telepon Bu Nurul tanpa WA terlebih dahulu. Maaf ya Bu Nurul ya. Tidak apa-apa Butin. Ya, tapi terima kasih sekarang Bu Nurul sudah bersedia untuk saya ajak untuk tatap maya seperti ini. Terima kasih ya Bu Nurul. Ya, Butin. Ngomong-ngomong nih, apa topik yang ingin Butin diskusikan kali ini? Gini Bu Nurul, di sekolahan saya itu kan ada program pembiasaan sebelum pelajaran jam pertama itu Bu Nurul ya. Ya. Jadi pembiasaan di sekolah saya itu yang pertama adalah kan kemarin itu kan masuknya 7:30. Untuk jam pertama itu 7:30, tapi murid-murid itu dimasukkan jam 7. Jadi selama setengah jam ada kegiatan pembiasaan itu Bu Nurul. Nah, kegiatan pembiasaan itu terkait dengan anak-anak itu berdoa terlebih dahulu, kemudian membaca teks Pancasila, setelah itu menyanyikan lagu wajib. Lagu wajib itu bisa Indonesia Raya atau lagu wajib lainnya. Kemudian membaca ayat-ayat pendek dalam juz amma. Setelah itu melakukan kegiatan literasi Bu Nurul. Nah, kegiatan ini kan mestinya itu dilaksanakan oleh atau anak-anak itu ditunggu oleh guru-guru yang ada jadwal di jam pertama itu Bu Nurul. Tapi kenyataannya teman-teman guru itu banyak sekali yang tidak masuk ke kelas pada saat jam pembiasaan itu gitu loh. Jadi masuk kelasnya itu ya 7:30 itu gitu. Kadang-kadang kalau andai misalnya lebih awal itu jam 7:15. Akhirnya apa Bu Nurul, saya itu sebagai guru BK kadang kan saya keliling Bu Nurul. Itu saya itu mendapatkan anak-anak itu di luar kelas gitu. Rame di luar kelas, bahkan ada yang ke warung semacam itu Bu Nurul. Iya. Wah, menarik sekali topik Butin ini ya, menumbuhkan kesadaran pribadi atau diri teman sejawat terhadap kegiatan pembiasaan pada saat sebelum jam pertama. Seperti itu Butin ya? Iya Bu Nurul. Jadi dari yang saya ceritakan tadi itu saya kepingin bahwa teman-teman itu tumbuh kesadarannya dari dirinya, dari diri pribadi gitu, kesadaran dirinya untuk mereka itu mau mendampingi murid-murid di kelas itu pada saat jam pembiasaan, bukan ketika hanya jam pertama itu masuk, tapi jam pembiasaan itu juga mereka mau gitu dari dirinya sendiri tanpa diingatkan, tanpa kemudian pakai ditegur bahkan oleh kepala sekolah dan sebagainya kayak gitu. Iya, berarti di sini masalahnya pada teman sejawat yang belum tumbuh tanggung jawab pada dirinya sendiri. Ngaten Butin nggih? Ya, seperti itu. Iya betul. Iya. Dari situ kekuatan apa yang Butin punya untuk mencapai tujuan tersebut agar teman sejawat tersebut mempunyai tanggung jawab yang tumbuh dari dalam dirinya. Gini Bu Nurul, saya itu kan di sekolah ini. Jadi ini kalau berbicara tentang saya pribadi ya. Kalau di sekolah yang sekarang saya tempat ngajar itu kan sebelumnya saya memang pernah jadi kurikulum, pernah juga humas. Jadi setidaknya saya itu kenal sangat dekat dengan Bapak Ibu guru yang di satu sekolah saya saat ini. Jadi
atau kekuatan apa yang ada pada diri saya itu adalah saya bisa sangat dekat dengan mereka gitu. Gimana ya? Saya itu dekat dengan seluruh warga di sekolah situ. Jadi saya merasa bahwa dengan kedekatan saya itu nanti dan dengan kedekatan dengan siswa juga itu maka bisa gimana ya? Dari perbincangan dan sebagainya nanti bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab pada Bapak Ibu guru itu tanpa diubrak-ubrak. Jadi mungkin nanti bisa diskusi semi formal saja seperti itu. Iya, Butin. Berarti di sini Butin kekuatannya itu sudah sangat dekat dengan semua warga sekolah gitu, Butin ya. Kekuatannya di situ, Nah, kelebihannya iya. di situ, sehingga akan mudah melakukan pendekatan dengan beliau-beliau. Ya. Nah, di sini berarti apa kemudian rencana Butin untuk mencapai tujuan tersebut? Agar rencana yang agar tumbuh tanggung jawab bukan dari yang diobrak-obrak tadi loh Butin ya, agar tumbuh tanggung jawab dalam dirinya sendiri. Oke, baik Bu Nurul, rencana yang akan saya lakukan adalah yang pertama, otomatis saya mencoba untuk menghadap ke kepala sekolah terlebih dahulu sih sebenarnya. Untuk apa sih? Karena pada dasarnya sekolah ini kan yang menjadi pimpinan itu juga kepala sekolah yang bertanggung jawab terhadap keterlaksanaan program terlaksana dan gagalnya program itu kan juga kepala sekolah. Walaupun kepala sekolah sebenarnya punya bawahan-bawahan gitu semacam waka kurikulum kesiswaan dan sebagainya. Maka otomatis sebagai pimpinan kepala sekolah, sebagai pimpinan di sekolah saya, otomatis saya juga akan menghadap ke beliaunya menyampaikan semacam saya akan mengajak untuk refleksi terlebih dahulu terhadap kegiatan pembiasaan yang sudah terlaksana selama ini seperti apa dan sejauh apa, seperti itu. Nah, ketika kemudian adanya refleksi-refleksi itu, saya akan mencoba untuk mengajak kepala sekolah melakukan refleksi bersama-sama gitu pada kegiatan rapat dinas hari Senin. Biasanya kalau setelah habis upacara itu kan ada rapat dinas semacam itu. Jadi kita refleksikan bareng-bareng bersama teman-teman. Itu rencana awalnya saya semacam itu, Bu Nurul. Ya, baik Butin. Apa Butin bisa mendeskripsikan kesadaran pribadi yang bagaimana yang Butin inginkan pada kegiatan pembiasaan tersebut? Oke, yang pertama-tama menurut saya semacam kayak kesadaran pribadi dari mereka itu semacam ini. Jadi ketika misalnya bel jam 7 gitu mulai pembiasaan, teman-teman itu ya tanpa itu tadi diubrak, kemudian langsung ke kelasnya masing-masing, kemudian mendampingi murid-murid untuk melakukan kegiatan pembiasaan. Simpel saja sebenarnya semacam itu, Bu Nurul. Tapi itu ya, ini tentang apa rasa toleransi gitu Butin ya. Ya. Takut kalau kita ngomong gini, takutnya kok memerintah seperti itu ya. Iya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Butin sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Dari skala 1 sampai 10. Berapa ya? Kira-kira 5 lah. berapa Butin ya? 5, masih 5. Masih 5. Gitu. Apa Butin ya? Masih dalam tahap awal itu Butin ya. Kemudian kalau sekarang skala 1 sampai 10 yang ingin Butin capai sekarang itu untuk perubahannya pada skala berapa Butin? Saya pinginnya 8 karena ini karakter 8. ya, karakter nggih. Jadi saya pinginnya Pertumbuhan karakter 8. baik ya. Iya, betul. Jadi 8 lah. Kemudian untuk mencapainya itu sekarang rencana Butin apa kira-kira? Untuk mencapai target skala 8 tadi. Ya itu Apa tadi yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, saya otomatis menghadap ke kepala sekolah dulu.
untuk mengajak refleksi gitu terhadap kegiatan yang sudah diprogramkan tentang penanaman budaya yang baik tadi gitu kan. Kemudian yang keduanya saya juga mengajukan kepada kepala sekolah untuk mengadakan refleksi secara bersama-sama pada kegiatan rapat dinas hari Senin itu, Bu. Nah, setelah itu kemudian mungkin di situ kemudian apa ya, saya karena ini di sekolah itu selain kepala sekolah ada waka kurikulum dan kesiswaan, jadi ranah pembiasaan itu sebenarnya adalah ranahnya kerjasamanya pembiasaan dengan waka kesiswaan dengan waka kurikulum, maka saya nanti akan bicara juga dengan waka kurikulum dan waka kesiswaan. Langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi ini selain refleksi. Jadi mungkin nanti akhirnya membentuk semacam kayak seksi bidang pembiasaan atau penanaman budaya positif kan, yang pembiasaan di sebelum jam pertama tadi itu semacam itu. Jadi ada kayak seksi yang menangani sendiri atau tim yang menangani sendiri tentang itu gitu. Ya, bagus rencana Butin sangat mendetail sekali. Kemudian sama yang ya Butin bisa menambahkan? Yang kedua nanti membentuk piket saja juga. Jadi piket itu dilakukan apabila ada Bapak Ibu guru yang berhalangan hadir. Jadi piket itu nanti masuk ke kelas pembiasaan yang jam Bapak Ibu guru yang tidak bisa hadir di jam pembiasaan semacam itu. Nah, dari rencana-rencana Butin tadi, Butin mau mulai dari mana nih untuk memulai target yang ingin dicapai? Mau mulai dari mana itu? Iya, mulainya kita ya itu tadi refleksi bersama-sama dengan kepala sekolah. Itu saja dulu sama itu awalnya ya mengajak kepala sekolah untuk refleksi kegiatan itu saja. Baik Butin, kemudian ada apa tidak rekan kerja, rekan sejawat yang bisa diajak untuk membantu Butin dalam pencapaian tujuan tersebut? Ya, ada Bu Nurul. Jadi di sekolah saya itu, karena saya tadi sudah bilang di awal bahwa saya itu sangat dekat dengan seluruh warga sekolah, baik dari staf TU atau tenaga kependidikan, Bapak Ibu guru baik yang senior maupun yang junior yang masih muda itu dekat, dan kebetulan ada beberapa Bapak Ibu guru yang adalah dulu murid saya gitu. Jadi nanti saya bisa yang saya ajak untuk membantu saya atau bersama-sama dengan saya mengegulkan ya program pembiasaan pada saat sebelum jam pertama itu adalah satu, jelas teman sejawat saya guru BK gitu ya. Kemudian keduanya saya ajak guru-guru yang masih muda-muda itu gitu, yang dulu juga murid-murid saya itu ibaratnya itu kayak mengawal, sistemnya mengawal kegiatan pembiasaan itu gitu, dan bisa diajak untuk komitmen bersama sih gimana agar kegiatan atau program yang sudah diprogramkan oleh sekolah ini berjalan seperti itu. Hebat Butin ya, bisa membaur dalam pada setiap jenjang usia ya Butin ya. Iya. Mulai dari teman sejawat sampai murid yang sekarang sudah menjadi teman sejawat Butin. Hebat Butin. Iya. Kira-kira ada lagi hal baru atau ide baru yang Butin dapat lakukan untuk mendapatkan untuk mencapai target tersebut? Kira-kira ada apa enggak ide baru? Ada sih, ini yang akan saya lakukan ini. Kebetulan di sekolah saya itu kan ada guru baru, Bu Nurul. Guru baru ini pindahan dari Kalimantan. Dia dulu ikut program gitu, program pemerintah sih, pengangkatan dari pusat langsung yang ditempatkan di daerah-daerah yang di luar Jawa semacam itu. Nah, saya lihat beliaunya ini sangat cekatan dan sebagainya. Yang pertama nanti di rapat dinas, saya mungkin mendekati ke beliau agar mau bercerita sebenarnya. Mau bercerita pengalaman beliau di luar Jawa semacam apa gitu.
dan menyampaikan kekuatan di sana apa, kelemahannya di sana apa, di sini seperti apa gitu. Mungkin dari tahu jelas apa ya, lingkungan pendidikan di sana dengan di sini jelas berbeda. Tantangannya kan pasti sangat berat di sana gitu. Nah, tantangan yang sangat berat di sana itu yang akan kita bawa ke sini gitu. Jadi guru tersebut berceritalah tentang tantangan-tantangan di sana seperti apa, dan di sini nanti gimana Bapak Ibu guru bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan Bapak Ibu guru itu, atau pengalaman yang dilakukan oleh Ibu Ina tadi yang dari luar Jawa itu sebagai pelajaran gitu. Di sini seperti apa gitu. Kan artinya sebenarnya membentuk itu lebih mudah daripada merawat. Nah, sekarang karena di saya ini sudah ada program pembiasaan yang semacam itu, saya pinginnya Bapak Ibu guru ini komit untuk merawat itu tadi lah, posternya ya dari Bu Ina yang dari luar Jawa tadi itu, saya kepinginnya itu. Iya. Oh, keren sekali Bu Tin ya. Ide barunya ini sangat menarik sekali. Kira-kira nih Bu Tin, target selesainya kapan nih Bu untuk pencapaian ini? Kira-kira targetnya kapan selesainya? Iya, karena ini saya anggap sebuah program untuk penanaman karakter ya, pembentukan menuntun laku anak, budaya positif gitu kan. Ya saya pikir ini secepatnya, karena kan ini keterkaitan dengan ketercapaian program atau pelaksanaan pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Kalau karakternya terbentuk kan akhirnya tujuan daripada pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Maka ya saya kepinginnya segera Bu Nurul. Mungkin ya minggu depan lah. Minggu depan. Berarti 1 mingguan gitu Bu ya? Iya betul. Jadi minggu depan saya akan ke kepala sekolah, kemudian berikutnya biar kepala sekolah mengadakan rapat dinas itu, refleksi bareng-bareng semacam itu. Dan setelah itu ya langsung eksekusi gitu. Oke Bu Tin. Biar saya tahu progresnya seminggu itu sudah ada progres itu, sudah ada perubahan itu bagaimana Bu Tin? Biar saya tahu gitu. Ya, karena saya eksekusinya melangkahnya baru minggu depan, karena penanaman karakter ya Bu Nurul kan enggak semudah membalik telapak tangan kayak gitu kan. Jadi ya 3 minggu lagi lah Bu Nurul ya. 3 minggu lagi, berarti 3 minggu lagi kita janjian lagi ya Bu Tin ya. Oke Bu Nurul, tapi Janjian jangan daring ya, jangan kayak gini. Janjian di mana nih? Saya kangen sama Iya. Kita janjian di mana nih Bu Tin? Gimana kalau di Asri Loka, Wonosalam? Duh, jauh banget, tapi nggak apa-apa. Di sana indah juga ya Bu Tin pemandangannya. Enak. Juga sejuk Iya, sekali. sejuk. Iya. Di sana. Iya. Terima kasih Bu Tin. Saya kira terima kasih juga loh Bu Nurul saya. Jadi lega saya Bu Nurul. Iya, sudah lega sekarang. Iya, plong. Plong ya. Baik Bu Tin, saya kira coaching yang saya lakukan cukup sekian. Kita ketemu lagi di mana tadi? Di Wonosalam tadi ya? Ya. Asri Loka Bu Nurul. Saya tunggu WA-nya, saya tunggu kabarnya, dan semoga progres untuk targetnya tadi bisa tercapai dan sukses selalu untuk Bu Tin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Bu Nurul, bagaimana sudah terlaksana kegiatan coachingnya bersama Bu Tin? Alhamdulillah sudah, Bu Ruru. Baik, tadi dari kegiatan yang Bu Tin dan juga Bu Nurul lakukan bersama yaitu coaching, semua poin-poin sudah tersampaikan dan nampak jelas dalam kegiatan coaching tadi, baik dari present, kemudian dari membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian suasananya juga sangat kondusif seperti itu, sedemikian hingga coach dapat memberikan semua curahan hatinya, kemudian juga dapat menggali potensi dan juga merencanakan
pencapaian terhadap permasalahan yang tadi diceritakan seperti itu. Nah, kedepannya semoga kegiatan coaching semacam ini dapat dilaksanakan kembali dalam kesempatan-kesempatan lain bersama dengan guru-guru yang lain juga. Baik, mungkin untuk sebagai penutup saya dari pengamat menyampaikan terima kasih. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama. Saya Sama-sama, akhiri Bu. ya Bu Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ruru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tin. Gimana kabarnya, Bu Ruru? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kelihatan kok Bu Ruru ini ceria banget. Ini Bu Ruru, ngomong-ngomong Bu Ruru besok itu mau coaching sama Bu Nurul ya? Iya, Bu. Rencananya begitu. Oke. Baik, Bu Ruru, kira-kira kompetensi apa yang ingin disampaikan oleh Bu Ruru pada saat coaching besok? Mungkin beberapa di antaranya seperti saya ingin meningkatkan kompetensi presence gitu, Bu. Kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, seperti itu, Bu. Oke. Baik Bu Ruru, untuk yang present itu Bu Ruru kan otomatis harus fokus ya pada kuncinya ya Bu Ruru ya. Iya, Jadi Bu. nanti penilaian itu adalah didasarkan pada bagaimana Bu Ruru bisa fokus kepada kuncinya. Terus kalau pertanyaan berbobot berarti bagaimana Bu Ruru itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali kunci untuk menyampaikan langkah-langkah apa yang akan diambil terkait permasalahan yang sedang dialami oleh kunci tersebut. Begitu ya Bu Ruru? Iya, Bu. Baik Bu Ruru, kira-kira target apa yang ingin dicapai oleh Bu Ruru pada saat coaching besok itu? Target saya semoga nanti dengan coaching yang dilakukan bisa membantu coaching untuk mengenal potensi dirinya dan mengatasi permasalahannya seperti itu, Bu. Oke. Terus prioritas utama apa yang ditekankan oleh Bu Ruru pada saat coaching besok? Mungkin terkait itu, Bu, tercapainya tujuan dari kegiatan coaching besok, Bu. Oh gitu. Terus penguatan apa kira-kira yang ingin diberikan oleh Bu Ruru sebagai coach kepada coach besok kepada Bu Nurul gitu? Mungkin ingin itu ya Bu, kehadiran penuh tadi mungkin Bu, yang ingin saya gitu. kembangkan dan tingkatkan untuk saya juga gitu Bu, sebagai coachnya. Oke, baik Bu Ruru, bagus sekali itu tadi ya. Silakan dipersiapkan segala keperluan untuk coaching besok. Semoga Bu Ruru sukses, lancar kegiatan coachingnya besok ya Bu Ruru ya. Amin. Oke. Dulu ya Bu Ruru ya. Semoga sukses. Terima kasih Bu Ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ruru. Bu Nurul, gimana ini kabarnya? Sudah lama kita tidak berkomunikasi. Alhamdulillah baik, Bu Ruru. Bu Ruru sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu, ini kemarin sepertinya Bu Nurul itu ya, mencari saya ya. Mohon maaf kemarin saya ada kegiatan di luar. Iya, Bu Ruru sepertinya sangat sibuk sehingga saya kemarin sebenarnya ingin bertemu sama Bu Ruru, tapi saya tunda karena lihat Bu Ruru kok sibuk. Jadi nggak enak gitu Bu Ruru. Oh, sebenarnya nggak apa-apa Bu. Alhamdulillah hari ini kita sudah itu ya, buat kesepakatan ulang untuk bisa ngobrol bareng.
Nah, ini saya Iya. penasaran ini, Bu Nurul kemarin menemui saya hingga kita lanjut sampai hari ini tuh sebenarnya ada apa gitu. Mungkin Bu Nurul bisa memberitahu secara lebih mendetail gitu, Bu Nurul. Iya, baik Bu Ruru, terima kasih. Ini Bu Ruru ya, saya itu kepingin menghadirkan kesadaran diri pada teman sejawat akan tupoksinya pada sebuah kepanitiaan kegiatan sekolah. Karena saya sebagai ketua panitia itu merasa ibaratnya itu eh, bekerja sendiri gitu untuk mewujudkan acara yang diharapkan, acara yang diinginkan. Sedangkan untuk anggota dari panitia itu kan sudah punya tupoksinya masing-masing, punya tugasnya sendiri-sendiri, punya tanggung jawab. Tetapi beliau-beliau itu eh, tidak 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 punya tanggung jawab yang timbul dari dirinya sendiri. Saya itu harus mengobrak-obrak lah istilahnya, harus mengingatkan kembali. Sedangkan saya kan juga punya rasa kemanusiaan, gimana gini ya, eee, saya tidak ingin sebagai ketua itu terlihat seperti memerintah gitu, Bu. Biar kesadaran itu timbul dari dalam dirinya sendiri itu. Itu yang susah buat saya. Oh, baik-baik. Jadi kalau saya tangkap ini tadi yang dibicarakan Bu Nurul terkait kesadaran diri dalam kegiatan kepanitiaan seperti itu ya Bu Nurul ya. Iya, betul, Bu. Oke. Nah, sekiranya apakah kejadian seperti itu sering terjadi atau hanya insidental atau pada momen-momen tertentu saja begitu, Bu? Kalau menurut saya itu sering, Bu, ya, karena sekolah saya kan, karena kan, di SD gitu ya, di SD kan terbatas gurunya, hanya maksimal, 11, 10 orang lah. Sedangkan, jadi untuk, kepanitiaan, ya hanya orang-orang itu saja di setiap kegiatan. Kemudian di setiap kegiatan tersebut, tetap berulang seperti itu. Meskipun sering 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 diadakan suatu kegiatan, kemudian dibentuk kepanitiaan, dibagi, tugasnya masing-masing, sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu, dibicarakan bersama, "Ini loh tugasnya." Tapi tetap, saya harus, memberi contoh terlebih dahulu, "Ini loh tugasnya, ini loh yang harus dikerjakan." Atau, eee hal yang paling terpaksa saya lakukan itu, dengan memerintah tadi, karena menurut saya itu, eee, kebangetanlah istilahnya. Seharusnya itu timbul dari dalam dirinya sendiri tanggung jawab itu. Sedangkan pada beliau-beliau itu, tidak ada. Oh, oke, seperti itu. Jika saya perhatikan sepertinya tidak hanya satu kali atau dua kali begitu ya, Bu Nurul ya. Mungkin Betul, terjadi betul, Bu. berulang kali. Nah, sekiranya kira-kira di momen diskusi kita kali ini apa sih harapan atau tujuan dari Bu Nurul harapannya nanti apa gitu yang ingin dicapai? Tentunya harapannya itu tadi yang jelas, timbul kesadaran diri, akan tupoksinya, akan tanggung jawabnya pada, sebuah kepanitiaan untuk menghasilkan suatu acara yang diharapkan itu, Bu Ruru, seperti itu. Oke, baik, baik, baik. Jadi saya sudah bisa mengidentifikasi sekiranya inti permasalahannya adalah tentang kurangnya kesadaran diri anggota atau kepanitiaan suatu kegiatan seperti itu ya, Bu ya. Oke. Iya, Nah, betul, Bu. sekiranya untuk mencapai apa yang menjadi harapan Bu Nurul tadi, kira-kira potensi apa sih yang Bu Nurul miliki yang dapat nanti membantu Bu Nurul dalam mensukseskan harapan Bu Nurul tadi? Baik, Bu Ruru, eee, potensi saya itu, eee, saya bisa menggerakkan, saya bisa, kalau di sekolah itu tapi saya tidak merasa, eee,
kreatif seperti itu nggih. Yang pertama kreatif, jelas kalau teman sejawat tidak bisa tidak muncul tanggung jawab dari dirinya, jelas saya yang langsung ambil tindakan seperti itu. Tapi saya sebenarnya juga memaklumi beliau-beliau sudah usianya juga sudah jauh di atas saya, juga memaklumi hal itu. Tapi setidaknya kan ada tanggung jawab gitu untuk pencapaian suatu target kegiatan yang diinginkan. Itu Bu Ruru. Oke, berarti tadi adanya mungkin contoh dari Bu Nurul gitu ya, misalkan ambil contoh dari segi kreativitas untuk apa namanya, memunculkan tanggung jawab dari masing-masing anggota kepanitiaan tadi seperti itu ya Bu Nurul ya. Iya, Nah betul. sekiranya eh, langkah konkret apa yang bisa Bu Nurul rancang kalau misalkan kita buat suatu langkah-langkah itu bisa nggak Bu Nurul buat langkah satu itu apa, dua apa sehingga nanti bisa tercapai kesadaran dari eh, rekan sejawat Bu Nurul tadi. Langkah konkret yang mungkin gitu Bu, apa aja kira-kira? Langkah konkret yang mungkin bisa saya lakukan, yang pertama jelas saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian meminta kepala sekolah mengumpulkan atau semua dewan guru dan staf sekolah mungkin kita berdiskusi bersama sehingga bisa memunculkan tanggung jawab dari masing-masing beliau-beliau tersebut untuk kedepannya seperti itu Bu Ruru. Oke, berarti tadi ada diskusi dengan kepala sekolah dengan tujuan agar tidak seolah-olah semena-mena seperti itu ya Bu ya mungkin ya. Seperti itu ya. Dengan kepala sekolah, kemudian nanti mungkin ada diskusi lanjutan terkait hal itu. Oke, langkah tersebut sudah sangat bagus Bu. Kalau memang kita berorganisasi, apapun yang kita lakukan setidaknya harus mengetahui penanggung jawab yaitu kepala sekolah di sini kalau di sekolah sudah Betul, sangat betul sekali. bagus. Nah, sekiranya nanti setelah adanya kegiatan diskusi Bu, ini misalkan, kemudian ada penolakan, itu kira-kira langkah cadangannya atau langkah lainnya apa Bu untuk mengantisipasi adanya penolakan-penolakan? Betul. Kalau penolakan itu kan sudah biasa Bu ya, kalau kita ada program gitu ya, program yang beda dari biasanya, program yang lain dari biasanya, jelas selalu ada beberapa teman yang melakukan penolakan karena mungkin terlalu berlebihan atau terlalu tinggi targetnya. Saya tidak masalah. Nah, bagi teman yang melakukan penolakan tersebut, saya melakukan pendekatan, tapi pendekatannya tidak secara frontal gitu ya, secara perlahan. Saya mendekati beliau, kemudian mengajak berbicara hangat, berbicara santai gitu. Akhirnya kemudian menjurus kepada tujuan saya tersebut, yaitu untuk supaya bisa diajak berjalan beriringan. Seperti itu Bu Ruru. Baik, sudah bagus Bu. Tadi ada rencana A, kemudian ada rencana B. Jika rencana A-nya kurang berjalan lancar, sudah memiliki plan B dan seterusnya, sudah sangat bagus sekali. Nah, kemudian Bu Nurul, sekiranya saat ini itu Bu Nurul kalau dibuat skala itu posisi Bu Nurul dalam menghadapi atau menuju ke harapan Bu Nurul tadi itu pada angka berapa kira-kira Bu Nurul? Dan Saya inginnya nanti setelah ini di angka berapa naiknya gitu? kalau saat ini masih di angka 5 mungkin Bu ya. Dan setelahnya saya ingin di angka 8. Setelah terjadi perubahan itu ingin di angka 8 gitu. Oke, berarti angka 5, Progresnya ya. kemudian nanti setelah Bu Nurul melaksanakan serangkaian rencana yang tadi Bu Nurul sampaikan, inginnya nanti harapannya sampai di angka 8, ada peningkatan 8. seperti itu ya Bu ya. Ya, betul. Oke. Nah, kira-kira Bu Nurul ini, jadi Bu Nurul rencananya sudah sangat bagus.
Nah, kira-kira kapan untuk mengeksekusi rencana Bu Nurul itu tadi kira-kira? Saya kira 1 bulan sekali, Bu, 1 bulan, Bu, ya, karena setiap 1 bulan sekali itu kita ada kegiatan, Minggu Bahasa itu jelas ada kepanitiaan juga, berarti sekitar 1 bulan lah, Bu. Oke, berarti 1 bulan dari sekarang Bu Nurul akan mencoba untuk mewujudkan rancangan Bu Nurul dalam tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran diri tadi. Seperti itu ya Bu Nurul. Iya, betul, Bu. Oke, mungkin nanti setelah 1 bulan kemudian tadi, Bu Nurul bisa menceritakan mungkin ya kepada saya progresnya seperti apa, apakah memang Iya, rencananya sudah terlaksana dan hasilnya sesuai yang diharapkan atau tidak. Sekiranya kalau tidak, iya. saya penasaran langkah atau rencana Bu Nurul yang lain lagi apa ini, seperti itu ya Bu Nurul ya. Iya, iya, Bu. Oke. Oke, Bu Nurul. Nah, sekiranya dari percakapan kita hari ini, apakah sudah membantu Bu Nurul untuk menemukan solusi mungkin Bu Nurul? Iya, Bu Ruru, terima kasih, sudah agak, eee, ada pencerahan ini, apa yang harus saya lakukan ke depannya. Terima kasih Bu Ruru sudah memberikan pencerahan pada saya saat coaching ini. Terima kasih atas masukannya juga. Oke, sama-sama Bu Nurul. Mungkin mungkin dari apa yang Bu Nurul tadi sampaikan, rencana-rencana Bu Nurul, ada yang belum terfikirkan mungkin, yang mana nanti akan terfikirkan setelah Bu Nurul menemukan suatu momen baru lagi gitu. Biasanya seperti itu Bu Nurul. Nah, semoga ini jadi bagian berproses Bu Nurul dan juga saya ya Bu Nurul untuk sama-sama belajar. Ya, Terima sama-sama kasih belajar juga kita. ya atas kesempatannya mempercayakan kepada saya untuk menceritakan permasalahan tadi, di mana saya pun mengambil banyak pelajaran dari sana. Seperti Iya. itu. Terima kasih Bu Ruru ya, Sama-sama. sudah meluangkan waktu untuk Baik. menjadi coach buat saya. Sama-sama Bu Nurul, semoga bermanfaat, semoga kita bisa ketemu lagi untuk mendiskusikan hal-hal lanjutannya ya Bu Nurul ya. Iya, Terima kasih. terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Nurul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa, sangat bagus, luar biasa Bu Ruru. Ini saya umpan balik saya selaku pengamat dari yang dilakukan coaching ini tadi, Bu Ruru sebagai coach dan Bu Nurul sebagai coach, sangat luar biasa. Ini bahkan saya tadi itu tercengang-cengang. Bu Ruru tadi itu menyampaikan 2 kompetensi loh ya, menyampaikan 2 kompetensi yang akan disampaikan, ditingkatkan, termasuk present sama pertanyaan berbobot kan. Tapi nyatanya dari coaching ini tadi itu 3 kompetensi. 3 kompetensi disampaikan oleh Bu Ruru. Jadi sangat luar biasa Bu Ruru bisa menggali sedemikian sangat dalam kepada coach dan coach enjoy menyampaikannya. Dan saya lihat pertanyaan Bu Ruru sangat berbobot, bisa dan saya lihat Bu Nurul bisa mengeluarkan ide-idenya dengan bagus. Alur Tirta tercapai. Good luck. Terima kasih, Putih. Terima kasih, Putin. Itu saja. Salut deh, jempol 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.